Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu bacaan leksionari, yaitu dari Lukas pasal 4, ayat 42 sampai 44. Lukas pasal 4, ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Nah, Bapak Ibu, tentu di dalam hidup ini ada begitu banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Tapi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita telah melakukan sebuah hal yang benar dan tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan? Kalau kita memilih antara yang baik dan buruk, itu mudah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam satu kesempatan kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan yang kita rasa semuanya itu baik? Lalu bagaimana kita harus memutuskan bahwa pilihan yang ini itu yang paling baik di antara pilihan yang lain? Tentu semua itu membutuhkan hikmat ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam perikop kita pada hari ini, kita pun juga melihat bahwa Yesus diperhadapkan dengan satu pilihan yang kelihatannya itu baik. Orang-orang di Kapernaum pada saat itu, mereka meminta Yesus untuk tetap tinggal bersama mereka karena mereka tahu bahwa ada banyak hal yang bisa Yesus lakukan, mengajar, melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Nah, tapi meskipun ada banyak karya yang bisa Yesus lakukan dan kerjakan di Kapernaum, justru Yesus memilih untuk meninggalkan mereka. Kenapa? Karena Yesus memahami dengan jelas penugasan yang diberikan oleh Bapanya, yaitu bahwa Yesus diminta untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah tidak hanya terbatas di Kapernaum saja, tapi pada sebanyak mungkin orang yang ia temui. Nah, itulah mengapa kalau kita membaca di dalam Injil, Yesus selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Yesus juga mengutus para muridnya untuk pergi ke berbagai tempat. Karena Yesus rindu untuk Injil itu bisa disebarluaskan dimanapun. Dan Yesus tahu bahwa itulah yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, maka dengan demikian, Yesus tidak menjadi luluh dengan dorongan dari orang-orang banyak di Kapernaum. Sebab kehendak Allah lah yang menentukan karya perutusan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa pendapat orang-orang banyak kadangkala tidak selalu sejalan dengan kehendak Allah. Di dalam hidup ini kita mungkin sering menjadikan pendapat orang-orang di sekitar, apalagi orang-orang terdekat, sebagai bahan pertimbangan kita di dalam menentukan satu pilihan. Nah, hal itu tidak salah karena sangat mungkin Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita menentukan pilihan yang benar. Tapi barangkali kita seringkali melupakan satu hal, bahwa yang terpenting ketika kita hendak menentukan sebuah pilihan adalah kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. Kita harus selalu mencari kehendak Tuhan, supaya kita tidak kehilangan fokus, atau justru supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh perkataan orang lain.
Nah, itulah mengapa di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus selalu menyempatkan dirinya untuk menepi sejenak. Kalau tadi kita baca di ayat 42, di sana dikatakan, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Nah, apa yang Yesus lakukan di tempat terpencil itu, Bapak Ibu Saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa. Jadi di tengah padatnya aktivitas pelayanan yang Yesus lakukan, Yesus tidak ingin kehilangan keintiman dengan Sang Bapa. Karena tanpa hubungan yang intim dengan Bapa, Yesus tidak akan memiliki kepekaan akan apa yang Bapa ingin untuk Yesus lakukan. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Bapak Ibu, kita ini bisa menjadi pribadi yang sangat sibuk, punya banyak aktivitas. Tapi sangat mungkin kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, bangunlah relasi yang intim dengan Tuhan. Supaya kita senantiasa memiliki kepekaan untuk memahami kehendak-Nya. Dan kita memiliki hikmat untuk memutuskan setiap pilihan yang berkenan di hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ampun apabila seringkali di dalam kami menentukan sebuah pilihan atau keputusan, kami tidak pertama-tama bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, tapi mungkin kami lebih mementingkan kehendak diri kami atau mungkin perkataan orang lain. Tuhan, biarlah melalui renungan ini kami disadarkan bahwa hidup kami sejatinya adalah milik Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini yang semata-mata berdasarkan oleh rencana dan karya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.